Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih. Setelah berbulan-bulan kita berpuasa untuk datang ke gereja, merayakan Ekaristi bersama di dalam gereja, setelah mendapat surat izin dari Keuskupan Agung Jakarta, pada kesempatan ini Gereja Santo Ignatius Loyola diperkenankan membuka Ekaristi atau misa secara offline. Umat bisa hadir dengan protokol yang sudah ditentukan. Bekerjasama dengan Komsos dan beberapa umat, kami menyiapkan beberapa video klip yang akan membantu kita semua untuk berproses mulai dari pendaftaran sampai dengan kedatangan serta kepulangan kita di dalam misa offline di gereja kita. Semoga dengan protokol ini kita mampu menjaga satu sama lain dalam kesehatan kita dan saling meneguhkan juga di dalam iman. Semoga Tuhan memberkati kita. Tante mau kemana? Pagi-pagi udah rapi aja. Ya mau misa ke gereja lah. Emang misa udah mulai? Udah. Tante dapat info dari mana? Udah ada grupnya ini, udah banyak Mana cakap-cakapnya. coba lihat. Masa sih? Udahlah ya, udah siang ya, aku mau jalan dulu ya. Selamat pagi Om Adis. Emang hari ini misa udah mulai ya? Tadi tante aku pergi ke gereja katanya mau misa. Oh gitu ya Om. Kalau gitu Om boleh ke rumah nggak buat kasih tahu tante? Makasih ya Om. Tante tuh cuma dapat info dari WA grup Om, tapi aku nggak tahu WA grup yang mana. Tapi yang jelas bukan dari DPH Santo Ignatius kan ya. Karena dari kami itu justru sedang mempersiapkan untuk ibadah new normal ini. Oh Tuh. gitu. Shalom. Shalom Bu Lucy. Ada Pak Iya, Adis. Bu. Udah lama Pak? Baru sampai. Oh iya, bentar ya Pak ya. Iya, silakan Bu. Gimana nih Pak Adis? Iya, jadi tadi Kara tuh telepon saya. Nanya sih, apa benar gitu di gereja kita itu mau bikin ibadah offline. Oke, ya. Ya habis tante dapat info nggak jelas, jadi aku panggil Om Adis datang buat jelasin ke kita. Ya kita langsung aja ya. Umat harus menunggu undangan dari ketua lingkungan untuk mengikuti misa. Ketua lingkungan nantinya akan mengirimkan QR Code melalui WhatsApp untuk bisa mengikuti misa. Umat tinggal melakukan konfirmasi apakah akan datang mengikuti misa atau tidak. Kalau umat tersebut berhalangan, maka yang bersangkutan harus menunggu giliran untuk mendapatkan undangan lagi. Sesuai dengan protokol kesehatan, umat diminta untuk memakai masker kain atau masker medis. Jangan yang masker scuba, slayer, atau buff. Selain itu, dihimbau untuk membawa sendiri perlengkapan lainnya seperti masker cadangan, hand sanitizer, lap tangan, dan amplop untuk kolekte. Kalau umat memutuskan untuk hadir, kami menyarankan untuk tidak menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lebih baik menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor, atau mungkin bisa nebeng dengan umat yang lain. Gimana? Sejauh ini apa Bu Lucy sudah paham? Oh, jadi saya nggak bisa langsung datang ke gereja dan mengikuti misa Pak? Iya, betul Bu. Oke. Jadi protokol new normal ini membatasi jumlah orang dalam satu gedung. Dan nantinya ketua lingkungan yang akan memilih umat yang sudah terdaftar di Biduk yang usianya 18 sampai 59 tahun yang boleh mengikuti misa ini. Selain itu, umat yang diundang juga wajib untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ingat ya, ketua lingkungan yang akan mengirimkan undangannya ke umat, bukan umat yang meminta untuk ikut misa. Gereja Santo Ignatius menyiapkan 3 pintu masuk. Pintu Jalan Latu Harhari 13 atau pintu depan gereja, pintu Latu Harhari 14 atau pintu depan GKP,
dan pintu Wisma Jalan Malang 22. Pintu depan gereja diperuntukkan bagi mereka yang datang dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum. Pintu depan GKP diperuntukkan untuk umat yang membawa mobil dan langsung parkir di depan GKP dan mohon mengikuti arahan dari petugas. Sementara pintu Wisma Jalan Malang 22 diperuntukkan bagi umat yang membawa motor. Di setiap pintu akan diberlakukan scanning awal, yaitu umat harus bisa menunjukkan QR code yang dikirim oleh ketua lingkungan, umat wajib menggunakan masker, dan tidak ada lansia atau anak kecil di dalam kendaraan. Dihimbau bagi umat dengan penyakit diabetes, kanker, ginjal, penyakit hati, atau pernah mengalami transplantasi, gagal jantung, dan stroke tidak perlu mengikuti misa offline. Umat yang masuk melalui pintu Jalan Latu Harhari 13 atau pintu depan gereja diminta untuk menunjukkan QR code yang sudah didapatkan dari ketua lingkungan kepada petugas tata tertib. Bagi umat yang tidak bisa menunjukkan QR code, maka umat tersebut terpaksa harus mengikuti misa secara streaming dari rumah. Setelah sampai di dalam komplek gereja, umat harus antri di belakang garis merah untuk pemeriksaan suhu tubuh. Bagi umat yang suhunya di bawah 37,3 derajat, langsung diperbolehkan untuk melanjutkan proses protokol kesehatan. Dan bagi umat yang suhunya 37,3 derajat atau lebih, dia dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan, menunggu 5 menit kemudian diukur lagi suhu tubuhnya. Jika sampai 3 kali pengukuran dan suhu tubuhnya masih belum berada di bawah 37,3 derajat, maka umat tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti misa. Umat wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Ada 2 tuas di bagian bawah setiap alat cuci tangan. Tuas yang kiri untuk mengalirkan air, tuas yang kanan untuk mengeluarkan sabun. Setelah selesai mencuci tangan, umat diminta mengeringkannya dengan menggunakan lap tangan yang sudah dibawa dari rumah. Kolekte bisa langsung dimasukkan dalam kotak yang sudah disediakan, bisa juga dengan scan QR code atau transfer ke BCA 735116688 atas nama PGDP Paroki Gereja Santo Ignatius. Untuk mencegah penyebaran virus melalui media air, maka air suci di dalam gereja ditiadakan. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel sebagai pengganti air suci. Petugas tata tertib akan memandu duduk umat sesuai dengan kedatangannya di tempat yang sudah disiapkan, dan umat menggunakan waktu yang tersisa sebelum misa dimulai untuk berdoa. Ketika salam damai, tidak perlu melakukan berjabat tangan. Umat cukup merapatkan tangan di dada, menundukkan kepala sambil tersenyum. Ketika komuni, umat menunggu arahan dari petugas tata tertib untuk mengantri menerima komuni. Komuni hanya diterimakan dengan tangan dan umat cukup menjawab amin di dalam hati. Setelah itu, langsung kembali duduk di tempatnya semula. Untuk menghindari kerumunan umat di bangku gereja, umat diharapkan tidak perlu melakukan doa penutup selesai misa. Petugas tatib akan mengarahkan umat ke pintu keluar. Bagi petugas tata tertib diwajibkan untuk mengenakan face shield dan masker. Umat dilarang untuk berkerumun di luar gedung gereja. Berdoa di Gua Maria juga tidak diizinkan. Bagi umat yang menunggu taksi atau ojek online, petugas tatib sudah menyiapkan tempat untuk menunggu, sehingga umat tidak diperbolehkan menunggu ojek atau taksi online di luar pagar gereja. Banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum mengadakan misa di gereja. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Selain dari gereja yang harus bersiap, kan umat juga tetap harus waspada. Betul. Saya pikir selama ini gereja sudah melaksanakan ibadah seperti biasa, Pak. Untung Tante belum sempat share berita hoax tadi. Ah, yang bener, Tan. Tante biasanya langsung share-share aja tuh tanpa tahu bener atau enggaknya. Iya sih. Perlu diketahui oleh seluruh umat bahwa kondisi pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Jadi
Carilah berita atau informasi dari sumber yang benar. Stop untuk menyebarkan berita hoax. Mari kita sebarkan berita baik, mengikuti protokol kesehatan, dan selamat mengikuti ibadah new normal. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak.